Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki seri ketiga pembelajaran tokoh Alkitab kita di minggu ketiga bulan Juni ini. 2 minggu kita membahas 2 tokoh dari perjanjian lama. Kita membahas Ayub, lalu kita kemarin membahas Raja Daud. Begitu juga dengan tahun lalu di Pahlawan Iman atau tokoh Alkitab bagian pertama, kita membahas 2 dari perjanjian lama, 2 dari perjanjian baru. Kalau tahun lalu itu kita membahas Abraham dan Musa dari perjanjian lama, di perjanjian baru kita membahas Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus. Dan di minggu ketiga ini, sangat menarik sesuai dengan gambar podcast yang sudah tertera, kita membahas Matius. Ya, Rasul Matius, murid Yesus Kristus, seperti terpampang jelas di gambar di podcast kita. Maka itu mari kita belajar, kita menggali siapa sebenarnya sosok Matius ini. 2 seri berikutnya yang tersisa di bulan Juni kita akan membahas 2 tokoh dari perjanjian baru. Mari buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 9. Seperti biasa gereja kita adalah gereja belajar, gereja yang memuridkan, gereja yang menggali Alkitab sedalam-dalamnya. Buka Alkitab, persiapkan catatan, pulpen untuk kita menggali. Seperti biasa, 1 ayat saja, tetapi memiliki kekayaan di dalamnya yang sangat luar biasa. Injil Matius, pasal 9, ayat 9. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian di rumah. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. 1 ayat yang cukup simpel, tapi jika kita betul menggali Alkitab secara kontekstual, konteks jauh, konteks dekat, dan meaning dari kata per kata, kalimat per kalimat, maka ayat ini sangat luar biasa. Dan sesuai dengan tokoh Alkitab kita seri ketiga adalah Matius. Siapa sebenarnya Matius? Mari kita mulai menggali dari kalimat pertama supaya kita tahu dulu latar belakang dari perikop di Matius 9 ini. Kalimat pertama, setelah Yesus pergi dari situ. Dari manakah itu? Jika Bapak Ibu Saudara melihat Alkitabnya secara jelas, mulai pasal 8, Yesus berada di Kapernaum, ya. Yesus berada di Kapernaum, di mana di situ jelas ada judul perikop Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, lalu nanti dia ada menyembuhkan orang kerasukan di Gerasa, dia menyeberang sebentar, lalu dia kembali ke kotanya sendiri yaitu Kapernaum, di mana kisah yang cukup terkenal juga di pasal 9 ayat 1 sampai 8 dia menyembuhkan orang lumpuh. Jadi mulai pasal 8 begitu banyak mukjizat yang dilakukan Yesus di Kapernaum. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, secara garis besar Alkitab atau Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 70% mukjizat atau pelayanan Yesus itu dilakukan di Kapernaum. Jadi ini disebut kotanya sendiri, di mana kota ini dia banyak mengajar, dia banyak melakukan mukjizat. Makanya kalimat awal, setelah Yesus pergi dari situ, artinya pergi dari Kapernaum atau mulai keluar dari Kapernaum atau masih berada di Kapernaum, itu latar belakangnya. Kita lanjutkan kalimat kedua. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Mari kita lebih dalam menggali. Saya sudah menggarisbawahi terlebih dahulu kata penting yang untuk kita gali dan kita tafsirkan. Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Siapakah Matius? Kisah ini ditulis juga di Injil Markus dan Lukas. Jika Bapak Ibu Saudara melihat judul perikopnya, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Dalam kurung di bawahnya ada di Markus 2 dan ada juga di Lukas 5. Markus dan Lukas sepakat menulis Matius disebut namanya Lewi. Saya catat di sini. Hanya Injil Matius yang menyebutkan namanya sendiri adalah Matius. Sedangkan Injil Markus dan Lukas menyebut dia Lewi, anak Alfeus, bin Alfeus. Bin artinya anak. Jika kita mendengar nama Lewi, pasti kita teringat dengan salah satu suku Israel dari 12 suku, yaitu Lewi. Yang dimana dia dikhususkan Tuhan tidak menerima tanah, tapi semuanya harus memberikan hasil dari bumi tanahnya kepada Lewi, yang akhirnya kita tahu Lewi itu adalah imam
yang ditunjuk untuk mengurus bait Allah. Ya, jadi Lewi ini pasti keturunan imam, ya. Dan nama yang disebut Markus dan Lukas adalah Lewi. Kita tidak tahu pasti kenapa namanya bisa menjadi Matius, tapi yang kita tahu arti Matius adalah gift of God atau pemberian Tuhan. Jadi sangat jelas mungkin Matius adalah nama yang diberikan khusus oleh Yesus. Ya. Sebagaimana Simon akhirnya diganti Yesus menjadi Petrus, batu karang. Jadi nama ini bisa pemberian dari Tuhan atau hadiah dari Tuhan. Tapi yang pasti nama aslinya dan berdasarkan marganya atau tradisi keluarganya, dia adalah Lewi bin Alfeus atau Lewi anak Alfeus. Yang menarik, kalau memang dia adalah suku keturunan Lewi, pasti seharusnya dia menjadi keturunan menjadi imam yang mengurus bait Allah, ya. Imam yang mengurus bait Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat kalimat akhir di kalimat kedua. Matius duduk di rumah cukai. Nah, ini dia. Ternyata setelah kita tahu dia keturunan dari Lewi, tapi namanya berganti menjadi Matius adalah diberikan oleh Yesus, gift of God, itu arti Matius. Tapi yang menjadi kepribadiannya paling penting yang dicatat Alkitab, dia adalah pemungut cukai. Matius duduk di rumah cukai, artinya dia duduk di kantor cukai. Saya hapus sebentar, supaya kita menggali apa pemungut cukai, ya. Cukai. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, ini pekerjaan yang paling dibenci orang Yahudi pada zaman itu. Mari kita masuk ke konteksnya. Pemungut cukai atau pemungut pajak pada zaman pemerintahan Romawi itu paling dibenci oleh orang Yahudi. Dan masalahnya, banyak orang keturunan Yahudi yang dipakai Kaisar Romawi untuk meminta pajak kepada orang Israel. Nah, menariknya, orang yang sudah memenangkan pelelangan pajak itu orang yang terpilih. Jadi dia harus beli dulu di pelelangan, dia harus bayar dulu, lalu dipilih oleh anggota-anggota Romawi, lalu akhirnya dia dipakai. Dan terkhusus orang-orang Romawi pasti akan memilih juga orang-orang Israel, di mana ada suku-suku Israel dipilih yang mungkin memiliki kelebihan dalam menghitung atau mengurus perpajakan untuk meminta kepada sesama bangsanya, yaitu Yahudi. Nah, pemungut cukai kenapa dibenci? Kita harus tahu dulu. Kaisar Romawi menetapkan banyak pajak ketika menjajah orang Israel di perjanjian baru ini. Ya, kita misalkan Kaisar Romawi menetapkan pajak itu 10%. Saya tulis di sini. Kaisar Romawi menetapkan 10% harus diberikan kepada mereka, itu pajak cukai. Belum lagi ada pajak lainnya, tapi pajak cukai kita misalkan 10%. Ini diberikan kepada pemungut cukai. Bahwa pemungut cukai harus memungut minimal 10% untuk kas Romawi. Setelah itu, Kaisar Romawi atau Romawi Kekaisaran memberikan hak khusus kepada pemungut cukai. Boleh memungut berapa persen, yang penting 10% masuk kas Romawi. Disinilah kelicikan para pemungut cukai, kenapa mereka dibenci. Ini bisa dinaikkan mereka sampai menjadi 20-25%. Yang masuk ke kas Romawi hanya ini. Sisanya untuk mereka. Nah, kita perlu tahu. Jadi mereka bisa mengambil keuntungan yang sangat berkali lipat, 100%, 200% bisa masuk kantong mereka sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah tahu cerita Zakeus. Apa jabatan Zakeus? Perhatikan nanti Alkitabnya lebih teliti ya. Zakeus, kepala pemungut cukai. Pemungut cukai saja itu sudah kaya. Zakeus sangat super kaya sekali karena dia kepala. Bayangkan kalau kita bisa mendapatkan keuntungan 10%, 20%, 30%, bahkan 100% ketika mereka menaikkan nilai pajak yang sudah ditetapkan Romawi 10%, tapi mereka meminta kepada orang Israel 20-30%. Betapa kaya dan makmurnya pemungut cukai pada zaman itu. Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan kita tahu ceritanya. Dia sampai menjual hartanya setengah ketika bertobat bertemu Tuhan Yesus. Dia tidak mengherankan. Nah, gara-gara ini Bapak Ibu Saudara,
Gara-gara mereka menaikkan tarif pajak ini untuk memperkaya diri mereka sendiri, padahal kepada sesama bangsa mereka, mereka dianggap pengkhianat. Ya, mereka dianggap orang yang munafik. Padahal mungkin mereka keturunan Yehuda dan kita tahu Matius tadi Lewi itu keturunan yang sangat dipercayakan mengurus bait Allah, tapi dia malah memungut cukai kepada bangsanya sendiri. Maka yang pertama, kenapa dibenci? Mereka pengkhianat. Pemungut cukai pengkhianat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena mereka di bawah kaisar, artinya pemungut cukai ini menganggap kaisar adalah Tuhan. Dan itu sangat-sangat menghina Allah Yahweh. Dianggap mereka orang yang murtad. Mereka percaya dan menyembah kaisar karena mereka di bawah pemerintahan kaisar, bekerja kepada kaisar. Sedangkan orang Yahudi kita tahu sendiri, hanya tunduk dan menyembah Allah Yahweh. Makanya pemungut cukai sangat dibenci, pengkhianat dan murtad. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pada konteks zaman itu, pemungut cukai disamakan dengan wanita pelacur dan pendosa lainnya. Mereka pasti tidak akan ditemani oleh orang-orang Yahudi, mereka pasti dibenci, dijauhi, pokoknya mereka ini blacklist di antara orang Yahudi, sangat dibenci. Tapi itulah pekerjaan Matius. Yang mungkin dia keturunan imam, tapi karena dia ingin kaya, ingin memiliki duit banyak, dia beralih menjadi pemungut cukai. Walaupun resikonya dianggap pengkhianat dan murtad, tidak mengenal Allah Yahweh. Itu sedikit profil siapa Matius. Lewi, anak Alfeus. Ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, hidup makmur, punya kantor sendiri, rumah cukai sendiri, ya, memiliki pengawal pribadi, nggak ada yang bisa nyentuh Matius karena dia bekerja untuk kekaisaran. Pengawal Romawi pasti menjaga dia ketika dia mau memungut cukai. Mungkin banyak orang akan meminjam duit kepada dia, tapi dia tidak akan mau. Dia orang yang cukup berkuasa. Tapi kita akan melihat ceritanya akan menjadi lebih menarik. Nah, ini profil sedikit Matius. Dialah seorang pemungut cukai, dialah keturunan Lewi, tapi dia dianggap pengkhianat dan orang murtad yang tidak mengenal Allah. Mari kita perhatikan kembali kalimat kedua dari awal. Ia, itu Yesus, melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Saya garis bawahi di situ kata melihat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini penting? Dalam terjemahan aslinya Yunaninya, kata melihat itu bisa disebut horau, ya. Melihat spiritual. Terjemahan aslinya horau bisa diartikan melihat secara spiritual, mengalami orang, melihat, menggunakan pikiran, melihat kedalaman diri seseorang. Jadi Yesus di sini bukan hanya sekedar melihat sosok pribadi Matius yang sedang duduk di rumah cukai, Bapak Ibu Saudara, tapi dia melihat pribadi ini, merasakan pribadinya, melihatnya secara dalam. Itu yang disebut horao dalam bahasa Yunaninya, kata melihat. Jadi Yesus tahu betul apa yang dialami Matius. Yesus tahu kedalaman hati Matius. Yesus bukan hanya tahu dia pemungut cukai, dia orang kaya yang sedang duduk di rumah cukai. Tapi ketika Yesus lewat, dia betul-betul melihat apa kedalaman isi hati Matius. Horau, melihat secara spiritual, mengalami pribadi orang tersebut. Sehingga apa yang kita lihat ketika Yesus melihat dia di rumah cukai itu. Melihat Matius sang pemungut cukai yang kaya ini, yang dibenci banyak orang karena dianggap pengkhianat dan murtad. Kalimat ketiganya kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata kepadanya, Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, kalimatnya simple. Mungkin ini pertemuan pertama face to face. Tatap muka dengan muka Yesus dengan Matius. Tapi kalimat Yesus simple sekali. Ikutlah aku. Saya garis bawahi di situ. Follow me. Follow me. Simpel sekali, Bapak Ibu Saudara. Dan tahukah yang membuat kita terkejut apa? Mari kita selesaikan kalimatnya, ayat 9 ini. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca hanya satu ayat ini, Bapak Ibu Saudara pasti bingung. Apa-apaan nih? Apakah mereka sudah kenal lama? Apakah Yesus pernah ngobrol lama, memberitakan firman Tuhan kepada dia? Apakah Yesus pernah menegur dia?
Apakah Yesus pernah datang ke rumah cukai, mungkin minjam duit sehingga ngobrol, tapi Yesus memberitakan firman? Kenapa Yesus hanya bilang, ikutlah aku, follow me, maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Perkataan yang sangat dalam, perkataan yang sangat spiritual, menggetarkan hati Matius, sehingga Matius langsung berdiri dan mengikut dia. Mari kita kembali ke konteks. Ketika Yesus melihat dia, yang kita tadi bahas, horao, melihat dia secara dalam, mengalami hati Matius, maka Yesus berkata, ikutlah aku. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus tahu Matius hatinya kosong. Karena Yesus tahu hidup Matius, Lewi anak Alfeus, sang pemungut cukai, kosong. Kenapa kosong? Saya katakan Bapak Ibu Saudara, ternyata di balik dia begitu banyak hartanya, dia bisa mendapat persenan yang banyak dari memungut cukai. Sebenarnya hatinya sangat-sangat kosong karena dia dikucilkan, karena dia dijauhkan sesama bangsanya, dia dianggap pengkhianat, dia dianggap pendosa, dan dia dianggap tidak mengenal Allah. Mungkin dia dikucilkan dari keluarganya pertama, karena dia sebenarnya adalah keturunan imam, anak Alfeus. Dikucilkan keluarga, dikucilkan sesama suku, dikucilkan hampir semua Israel. Bagaimana rasanya? Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengalami itu, engkau pun pasti merasa kosong. Seakan-akan, jika kita masuk ke dalam konteks ini dan kita menjadi Matius, kita akan berkata seperti, buat apa ini semua ya? Tapi aku dibenci orang. Buat apa hartaku sebanyak ini? Tapi aku tidak punya teman. Buat apa uang ini sebanyak ini? Tapi ini dianggap adalah hasil dari dosa. Aku dianggap merampok, korupsi. Buat apa ini semua kalau keluarga membenciku? Buat apa ini semua? Ternyata Allah yang selama ini disembah oleh suku nenek moyangku akan menghukum aku karena aku orang berdosa. Kosong. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan, mulai pasal 8, Yesus begitu banyak membuat mukjizat di Kapernaum. Dan Bapak Ibu Saudara, pasal sebelumnya, 5-7 yang kita tahu itulah khotbah Yesus di bukit. Kita bisa melihat dari konteks dekat ini, dari pasal 5 sampai pasal 8, kemungkinan besar Matius melihat, mendengar semua ajaran Yesus Kristus. Dia mendengar khotbah di bukit. Jangan engkau mengumpulkan harta di bumi ini. Dia mendengar khotbah di bukit Yesus yang berkata, berbahagialah orang miskin. Dia mendengar semua khotbah di bukit yang banyak menegur orang-orang kaya. Hatinya tergetar. Lalu dia melihat Yesus banyak mengajar di kotanya Kapernaum, di kantornya. Melihat Yesus banyak melakukan mukjizat, maka ketika Yesus melihat dia, melihat kedalaman hatinya, untuk pertama kalinya face to face, Yesus hanya berkata kalimat yang sangat simpel. 2 kata. Ikutlah aku. Dan kenapa Matius langsung berdiri dan mengikut dia? Karena ketika hatinya kosong, dia merasa dia adalah orang yang paling berdosa. Dia sudah mulai merasa dialah pendosa, dia tidak layak di hadapan Allah. Dia menganggap dirinya hina. Tapi ketika dia melihat Yesus yang pengajarannya sesuai dengan firman Allah yang menggetarkan hati ribuan orang, Yesus datang dan menerima dia, memilih dia, memanggil dia. Matius, ikutlah aku. Wow, penerimaan terhadap orang berdosa mengguncangkan hati Matius. Selama ini aku dijauhi orang. Selama ini keluargaku tidak menerimaku. Selama ini teman-temanku sebangsa aku menganggap aku pengkhianat, menganggap aku orang yang murtad tidak mengenal Allah, menganggap aku orang yang korupsi, pendosa yang luar biasa. Tapi ada satu orang yang kulihat ajarannya sangat luar biasa. Ada satu orang yang kulihat dia banyak melakukan mukjizat. Dia melihat aku. Dia mungkin mendekati aku. Dan dia menerima aku dengan berkata, ikutlah aku Matius. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jika kita betul memahami firman ini, jika kita mendalaminya dan mungkin kita merasakan diri kita adalah Matius. Dan memang kita adalah Matius, kita adalah pendosa-pendosa itu. Tapi Yesus datang. Dia yang aktif. Dia yang mendatangi kita. Bukan Matius yang datang mendatangi Yesus duluan, tapi Yesus duluan yang mendatangi kita. Itulah anugerah keselamatan.
Yesus yang maha tinggi yang berada di kekekalan surga mau datang ke bumi yang hancur dan hina ini. Itulah anugerah. Sehingga ketika dia berkata itu, kalimat terakhir yang akan menjadi poin kita bahas. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Ada dua kata yang penting, berdirilah dan mengikut dia. Injil Lukas sangat tepat mengatakan, dengan kalimat berdiri ini, Matius meninggalkan segalanya. Berdiri adalah sikap, Bapak Ibu Saudara. Matius meninggalkan segalanya. Apa yang tinggalkannya? Dia mulai meninggalkan kantornya. Dia meninggalkan kantor cukainya, mungkin lagi banyak berisi berserakan uang. Dia meninggalkan teman-temannya yang selama ini sesama orang kaya pemungut cukai. Dia meninggalkan hidup yang katanya di situ penuh dengan kekayaan, tapi hatinya kosong. Dia berdiri, dia ambil sikap, dia meresponi apa yang dikatakan Yesus. Ikutlah aku. Dia mulai dengan berdiri, ambil sikap. Poin pertama, apa yang harus kita pelajari dari sosok Matius? Kita harus meresponi anugerah Tuhan dengan tanggung jawab kita, dengan kita memiliki sikap. Apa sikap kita? Tinggalkan hidup lamamu, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman, tinggalkan hidup lamamu. Anak-anak muda, tinggalkan hidup lamamu. Kalau Matius dipanggil Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa untuk menjadi muridnya, full-time pelayanan, saya bukan berkata kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Bukan. Saya bukan berkata kau harus tinggalkan sekolahmu. Bukan. Tinggalkan hidup lamamu. Apa itu? Hidup lama Matius, hidup pendosa. Hidup lama Matius, hidup yang korupsi. Hidup lama Matius, hidup yang pengkhianat. Tinggalkan dosa kita. Ambil sikap berdiri sekarang juga seperti Matius. Meninggalkan segalanya. Jika engkau sekarang berada di bisnis, tapi bisnismu banyak merugikan orang lain, tapi kau kaya, tinggalkan itu semua. Yuk, ikuti Yesus dengan benar. Kenapa? Karena sebenarnya hatimu kosong. Jika sekarang fokusmu terus mencari duit, memperkaya diri, saya mau pastikan engkau adalah Matius di zaman sekarang yang sebenarnya banyak harta, tapi hati kosong. Banyak harta, banyak properti, bisa beli rumah, bisa beli mobil, tapi hati kosong karena jauh dari Tuhan. Yuk, tinggalkan itu semua. Berdiri, ambil sikap. Matius langsung meninggalkan uang-uang yang berserakan di mejanya, di kantornya, dia tinggalkan langsung. Hanya dengan kalimat, ikutlah aku. Kenapa? Dia mulai sadar, aku pendosa. Dimulailah dari kesadaran dirimu bahwa engkau pendosa. Jangan menganggap dirimu hebat. Tidak. Alkitab bukan soal kehebatan manusia. Tidak ada kehebatan kita sama sekali. Alkitab soal menyadari bahwa betapa hina dan berdosanya manusia sampai Allah mau turun untuk menyelamatkan kita. Kita ini nothing. Yesus berkata di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yuk ambil sikap, berdiri. Lalu, kata berikutnya yang paling penting apa? Mengikuti dia. Setelah ambil sikap meninggalkan dosa, jangan diam di tempat. Jangan jalan di tempat. Saya catat di sini. Follow him. Ikuti dia. Setelah meninggalkan dosa segalanya, lahir baru, ikuti dia. Dan kita tahu bagaimana syarat mengikuti dia. Ini langsung keluar dari mulut Yesus. Siapa yang mau mengikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikuti aku. Jangan engkau pikir, ikut Yesus enak, pekerjaanmu akan diberkati. Tidak. Jangan kau pikir ketika kau rajin gereja, rajin memberi persembahan, rajin memberi perpuluhan, maka pekerjaanmu akan naik jabatan dan kekayaanmu berlipat ganda. Tidak. Alkitab tidak pernah katakan itu. Yang dikatakan Alkitab dan Yesus katakan, sangkal diri, pikul salib, ikuti dia. Artinya apa? Berat. Matius, ikut aku. Aku yang memanggil engkau, tapi kau akan siap masuk ke dalam pekerjaan yang sangat berat. Mengikuti Yesus dengan benar. Tapi apakah itu diperdulikan Matius? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah ambil sikap berdiri. Dia sudah meninggalkan segala dosanya. Dan dia mengikut Sang Pemberi Anugerah, Yesus Kristus. Yuk mari kita fokus kepada Yesus. Saya mau katakan bukan berarti kita tidak perlu uang. Kita meninggalkan segala harta kita. Bukan. Menjual segala harta untuk gereja. Bukan itu. Tinggalkan dosa. Ambil sikap. Kalau engkau memang umat pilihan lahir baru, kau pasti tinggalkan dosa. Kau bukan fokus lagi kekayaan, tapi kau fokus kepada si pemberi berkat itu. Si pemberi uang itu. Siapa? Yesus Kristus. Itu beda, Bapak Ibu Saudara. Beda fokus kepada si pemberi berkat dengan fokus kepada berkat. Itu sangat beda.
Orang yang fokus kepada berkat akan kehilangan si pemberi berkat, yaitu Yesus Kristus. Tapi ketika engkau fokus kepada si pemberi berkat, mau dikasih nggak dikasih, engkau nggak peduli. Karena segalanya sudah ada di dalam diri Yesus. Itulah yang dialami Matius. Yang pertama, dia mengajarkan kita untuk meninggalkan dosa kita. Meninggalkan hidup lama kita. Berulang kali saya katakan, jangan keluar masuk gereja setiap minggu, jangan nyanyi, jangan khotbah, tapi hidup lamanya nggak berubah. Ayo, jangan. Yuk kita sama-sama belajar mengikuti apa yang Alkitab katakan. Ambil sikap dong. Kalau selama ini kita tukang gosip, tinggalkan. Kalau selama ini kerja kita hanya fokus uang sampai nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ke gereja, ayo, jangan. Ambil sikap. Bagi waktumu yang terbaik untuk Tuhan dan lakukan pekerjaanmu. Yuk, tinggalkan. Kalau selama ini engkau hidup dalam dunia yang aneh-aneh, dunia gelap, perzinahan, tinggalkan, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tinggalkan itu Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian. Anak muda, tinggalkan itu semua. Kelakuan kita yang gak sesuai Alkitab, tinggalkan semua. Pergaulan buruk, tinggalkan itu semua. Ambil sikap berdiri. Mau dibenci teman, biarin. Ambil sikap berdiri. Dan yang terakhir, Matius mengatakan, selain kita ambil sikap, meninggalkan segala bentuk dosa dan kehidupan lama, ikuti dia, bukan diam di tempat. Ikuti dia, Bapak Ibu Saudara. Gak main-main. Ikuti dia. Dan mengikuti dia tidak mudah. Sangkal dirimu. Yang artinya apa? Dalam kita meninggalkan hidup kita lama, gak segampang mencentikkan jari. Proses, dan proses. Ada air mata di dalamnya. Ada penderitaan dalamnya. Tapi itu indah. Karena kita sedang mengikut Tuhan Yesus Kristus yang Maha Agung. Luar biasa. Dari satu ayat ini, kita tahu hal yang sangat penting Matius ajarkan kepada kita. Akhirnya, kita tahu, dialah penulis Injil Matius, yang dikhususkan kepada bangsa Yahudi. Injil pertama yang ada di kanon Alkitab kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Bapak Ibu Saudara, Matius pun mati syahid menurut sejarah gereja. Matinya gak enak. Matinya tersiksa. Dia rela meninggalkan harta kekayaannya. Dia rela meninggalkan kenyamanannya dengan banyak duitnya. Demi mati untuk Kristus. Yuk, back to Bible lah. Jangan kita menjadi Kristen yang nyaman-nyaman. Gereja itu hanya tradisi. Enggak. Kita harus hidup untuk Kristus. Saya tidak akan pernah menjanjikan engkau, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ikut Kristus, bisnismu maju. Enggak. Itu hamba Tuhan yang tidak Alkitabiah itu yang berani menjanjikan seperti itu. Saya tidak akan pernah menjanjikan engkau suami istri kalau kau ngikut Kristus rajin baca Alkitab renungan malam pagi dan malam engkau pasti bahagia. Enggak. Tetap juga ada berantamnya. Tetap juga ada air mata dalam perkawinan. Tetap enggak. Karena Alkitab berkata, mengikuti Yesus itu berat. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikuti dia. Yuk kita menjadi Kristen sejati. Zaman yang semakin tidak menentu ini, kita harus memiliki sikap seperti Rasul Matius, murid Yesus Kristus. Hanya dengan kalimat, ikutlah aku. Kita nggak bisa menolak panggilan itu. Kalau sudah dipanggil Allah, tidak ada alasan lagi. Ikuti dia. Tinggalkan hidup nyamanmu. Tinggalkan harta benda yang kau capai dengan hal dosa itu. Jangan lagi fokus kepada kekayaan. Jangan lagi fokus kepada hal duniawi, hal-hal lahiriah. Fokuslah mengikut dia. Ambil sikap. Berdiri sekarang anak muda. Bapak Ibu Saudara, yuk. Jangan lagi menjadi Kristen KTP. Kita harus serius. Dan yang terakhir, kita ikuti dia. Berdiri dan ikuti dia. Follow him. Mari kita bisa menjadi seperti Matius. Agar kita menjadi Kristen yang sejati. Yang mengikuti dia dengan benar. Kiranya Bapak Ibu Saudara, Matius mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Yang sangat-sangat luar biasa dari satu ayat ini. Dialah orang pendosa. Dia orang yang dianggap pengkhianat, murtad, tidak mengenal Allah. Karena dia bekerja untuk kekaisaran Romawi. Tapi ketika Yesus datang, ketika dia sudah mendengarkan ajaran Yesus, ketika dia melihat banyak pekerjaan Yesus luar biasa, lihat mujizat-mujizatnya, Yesus datang dengan lemah lembutnya. Anugerah, Yesus yang mencari kita, bukan manusia yang mencari Tuhan. Manusia tidak akan pernah mencari Tuhan dengan segala upaya dan perbuatan baiknya. Itulah kekristenan. Tuhan yang datang mencari kita. Dia berkata, Matius, ikutlah aku. Kalimat yang sangat simpel, tapi menggetarkan hati si pendosa ini. Hati yang sangat kosong, walaupun hidupnya kaya raya. Akhirnya Matius mengambil sikap. Dia berdiri. Dan dia mengikuti Yesus. Apa endingnya? Mati tersiksa. Saya mau katakan, bukan berarti kita mengikuti Yesus akan seperti Rasul zaman dulu mati tersiksa. Tidak. Tapi ada air mata, ada penderitaan. Tapi kebahagiaan sejati kita sudah dapat. Di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.